Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita harus bersyukur kepada Allah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Memahami isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Siapa yang menghina anak yatim berarti dia menghina Rasulullah. Siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti Rasul. Hadapnya sini. Siapa yang memuliakan anak yatim berarti memuliakan Rasulullah. Memahami si kandungan hadis tentang anak yatim. Hadis tentang perintah menyayangi anak yatim mengingatkan kita agar selalu memperhatikan nasibnya, memelihara, mengurus pendidikannya. Kalau bisa anak yatim disekolahkan sampai perguruan tinggi, sampai dia sebagai sarjana. Biar yang kedua, perhatikan sandang pangannya. Sandang pangan ini penting. Jangan sampai kita makan kenyang, anak yatim kelaparan. Sana ya kamu lihat ini terus. Yang ketiga apa? Coba sini. Tanya. Mana, Pak? Ini baca dong. Mami jika nunggu di tentang perintah menyayangi anak yatim, mengingatkan kepada kita agar selalu memperhatikan nasib anak yatim, memelihara, mengurus pendidikan, sandang dan pangan serta kesehatan anak yatim. Nah, yang ketiga adalah kesehatan anak. Jangan cengengesan aja dong. Anak yatim jangan sampai sakit. Keluar. Kalau mau belajar keluar. Perasaan kok nggak ada hormat. Nah, cuman mau dapat ilmu bermanfaat kalau kamu begitu. Cengengesan enggak. Perhatikan. Yang ketiga apa tadi? Satu apa? Satu, memelihara anak yatim dari pendidikan. Kalau perlu sampai sarjana, sampai kuliahin anak yatim itu. Yang kedua apa? Nah, otaknya nggak jadi bundel kalau nggak serius.
Yang kedua apa? Mengurus pendidikan. Itu yang pertama. Mengurus sandang jangan kita kekenyangan anak yatim. Kelaparan. Yang ketiga, Kesehatan anak yatim. kesehatan anak ya. Diperhatikan karena nggak ada yang memperhatikan anak yatim mah. Orang tuanya sudah nggak bisa memperhatikan lagi. Satu apa tadi? Ini dibaca, makanya ini dibaca. Satu apa? Memperhatikan pendidik. Dua, sandang yang ketiga, kesehatan. Itu yang penting. Apalagi terus baca lagi. Memelihara anak yatim hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang Memelihara anak yatim hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila sudah ada yang mengurus, kita tinggal membantu dikit-dikit. Contohnya misalnya di yayasan ada yayasan anak yatim, ada yang ngurus, bagi-bagi ke yayasan. Gitulah, udah ada yang ngurus ini. Kalau kita ada rezeki kita bagi-bagi ke yayasan. Ini buat anak yatim nih. apa yang berbagi? Bukunya dibagi. Punya 2, anak yatim 1. Kamu yatim? Kamu punya cowok 2, kasih 1 cowoknya. Ini ada cewek 2, bagi 1 ke sini. Terus baca lagi terus. Terus baca. Apabila sudah ada yang mengurusnya, yang lain tidak berdosa. Tetapi apabila sudah ada mengurusnya, maka semua menanggung dosanya. Nah, fardu kifayah itu kalau apabila sudah ada yang ngurus, yang lain tidak dosa. Tapi kalau tidak ada yang ngurus satu sama sekali, semua dosa. Contoh lain juga fardu kifayah, misalnya memandikan mayat, menguburkan mayat. Kalau nggak ada yang nguburin, maka dosa semua sekampung itu. Tapi kalau sudah ada, cukup. Terwakili, namanya fardu kifayah. Terus baca lagi. Meskipun orang tuanya meninggalkan harta, anak yatim pasti akan merasa kekurangan, terutama kasih sayang dan perhatian. Dengan meninggalnya sang ayah, anak yatim telah kehilangan sosok yang mencukupi kebutuhan mereka serta memberikan rasa aman. Nah, walaupun atau meskipun tadi anak yatim ditinggalin harta banyak, tetapi pasti dia kekurangan cinta kasih sayang. Makanya cintai anak ya. Ini anak yatim, cintai dong. Gitu. Anak yatim harus dicinta. Ikutin dulu. Rasul menyuruh kita. Satu dulu ya. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita Rasul menyuruh kita menyayangi fakir miskin. Baca. Selain kasih sayang dan materi, anak yatim juga memerlukan pendidikan. Dengan pendidikan tersebut mereka dapat hidup mandiri serta menjadikan mereka pribadi yang tangguh. Oke. Kenapa anak yatim harus dikasih pendidikan? Agar bisa mandiri dan menjadi orang yang sanggup menghadapi ujian. Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena ilmunya sedikit.
Jadi nggak bisa menanggung beban derita. Nah ini, a'udzubillah min. Rasul menyuruh kita menyayangi anak yatim. Rasul menyuruh kita mencintai fakir miskin. Ada suaranya nih. Bapak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai orang yang mencintai anak ya. Sekarang saya tanya lagi, sebutkan 3 kewajiban terhadap anak yatim. 1. Tadi saat sholat 3 Cok kamu. Apa aja yang diurus? Makanya deh kan 1 pendidikan, 2 sandang pang, 3 apa? Kesehatan. Kenapa harus pendidikan? Agar bisa menjadi orang yang tangguh menghadapi ujian. Oke, sampai di sini. Yang bisa menjawab berarti dapat nilai, yang gak bisa menjawab nggak bakal dikasih nilai. Pertanyaannya, Dari situ Pak. apa artinya yatim? Yatim orang yang tidak mempunyai ayah. Iya. Kenapa nggak punya ayah? Gitu dong. Apa artinya piatu? Orang yang ditinggal oleh ibunya. Terus aja panjang. Ada Pak. Iya tuh. Sebutkan ya kamu lagi 3 kewajiban terhadap anak yatim. 1. Didikan. 2. Baca. Sandang pang. 3. Kesehatan. Apoy bercanda aja nanti. Apoy kawinkan namanya. Baik. Bapak lagi lab ya? Itulah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Nanti Pak.